orang yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Dan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang juga akan menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Walaupun kita umat yang terakhir. Kita umat terakhir, tapi kita umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Kita umat yang terakhir, tapi kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan surga itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan dengan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada hal penting. Kenapa sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian umat Islam, umat akhir zaman menjadi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala? Karena Allah azza wa jalla sangat cinta dengan umat ini. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya dari semua nabi dan rasul itu banyak sekali. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dikenal. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsusum 'alaik. Di antara nabi dan rasul itu ada yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kalian, ada juga yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi-nabi yang Allah sebutkan namanya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kisahnya adalah 25 nabi dan rasul. Dari yang 25 ada manusia-manusia pilihan yang dikenal dengan rusul ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para rasul ulul azmi. Dan mereka ada 5 orang. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara yang 5 ini ada 2 orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari yang 2 ini siapa yang paling dicintai oleh Allah? Siapa yang paling dicintai oleh Allah antara Ibrahim dengan Muhammad alaihi wassalam? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang menjadi umat beliau, juga menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah bagi mereka yang taat kepada aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sebenarnya sekalipun kita menjadi umat yang akhir, menjadi umat Nabi terakhir, tapi kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi umat yang paling pertama untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, dengan syarat adanya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Umat Yahudi itu umurnya seperti subuh sampai zuhur. Nasrani zuhur, salah. Umat Yahudi antara zuhur sampai asar. Nasrani asar sampai isya. Sementara umur umat Muhammad SAW itu bagaikan maghrib sampai asar sampai maghrib. Ya, saya ulang. Umur umat Yahudi digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti zuhur hingga asar. Umat Nasrani asar hingga maghrib. Sementara umur umat Muhammad SAW asar sampai maghrib. Sedangkan umur umat Muhammad SAW maghrib hingga isya. Dari 3 umat ini, Yahudi, Nasrani, dan umat kita, umat Nabi kita Muhammad SAW, umat Islam, mana yang umurnya paling pendek? Umur umat Muhammad SAW maghrib hingga isya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umur umat Muhammad SAW
satu ibadah itu nilainya seperti 2 qirat. Satu ibadah nilainya seperti 2 qirat. Artinya mereka amalannya sedikit, tapi nilainya di mata Allah Azza wa Jalla banyak. Sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan nilainya 10 tak? Satu kebaikan nilainya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka nilainya di mata Allah menjadi 10. Satu kebaikan nilainya 10. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Satu kebaikan nilainya di mata Allah. Mereka melakukan satu amal saleh, nilainya 1 di mata Allah. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan satu kebaikan, nilainya 10 di mata Allah Azza wa Jalla secara umum. Adapun salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wa inna laka bihadhihi al-khams 50 fil ajr. Wahai Muhammad, dengan 5 waktu salat ini sehari semalam, nilainya di sisiku tetap 50 kata Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana awal pertama kali Allah perintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat sehari semalam, dan itu menjadi kewajiban umatnya adalah 50 kali. Musa mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, minta diskon, minta keringanan, umatmu enggak sanggup. Dikurangi. Ketemu Musa, udah berapa sekian, minta kurang lagi, sampai akhirnya dari 50 menjadi 5. Ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad, berapa sekarang? Allah mewajibkan kepada umatku 5 kali salat sehari semalam. Apa kata Musa alaihi salam? Muhammad, balik lagi, minta keringanan, umatmu tidak akan sanggup melakukan 5 kali salat sehari semalam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Udah malu rasanya. Dari 50 menjadi 5, ya, dari 50 menjadi 5. Tapi benar kata Nabi Musa alaihi salam, umatmu tidak akan sanggup. Kenyataannya masjid-masjid banyak jamaahnya, masjidnya banyak, jamaahnya sedikit, ya. Bangunannya bagus, AC-nya banyak terkadang, ya tak? Bangunannya megah, parkiran luas, imamnya bagus, pengurusnya mereka bergerak, tapi kenyataannya jamaah yang mau hadir tetap masih sedikit. Dan itu perkataan Nabi Musa alaihissalam, Muhammad, umatmu gak akan sanggup. Padahal 5. Kalau sempat Allah wajibkan 50 kali sehari semalam, cemana Pak? 50 kali, kok 5 kali aja boleh bagi awak. Kok 50, subhanallah. Tapi begitulah kasih sayang Allah. Walaupun 5 kali sehari semalam, nilainya tetap 50 di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Karim, Allah Rahim. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada satu perkara yang sangat penting ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah kata yang dikenal dengan sebutan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar istilah ini? Ala pernah dengar istilah sunnah Nabi, sunnah Rasul? Pernah? Sering. Ketika disebut khitan, tahu khitan? Apa khitan bang? Sunat ya. Khitan, apanya bang awak? Sunnah Rasul kan ya? Sunnah Rasul. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah bisa hadir dalam acara ini dalam rangka pelaksanaan sunnah Rasul anak kami. Sunnah Rasul khitan. Pertanyaan saya, sunnah Rasul khitan hukumnya apa? Bagi laki-laki
Sunnah Rasul khitan hukumnya apa? Bagi laki-laki apa Pak? Wajib ya. Sunnah Rasul yang disebut dengan khitan hukumnya wajib. Jadi kalau kita katakan ada sunnah yang hukumnya wajib, betul atau salah? Nah, ada sunnah yang hukumnya wajib, betul atau salah? Contohnya, ya tadi khitan itu disebut dengan sunnah Rasul yang hukumnya wajib. Ingat ya, kata-kata sunnah kalau dikaitkan dengan sunnah Nabi, dikaitkan dengan sunnah Rasul, bukan hukum sunnah. Ya, kita katakan sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Ya, ini sunnah Nabi artinya adalah apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Ibn Hajar rahimahullah, banyak mereka menyatakan bahwasanya sunnah itu adalah jalan, ya, jalan yang dilakukan oleh Rasulullah atau syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode beragamanya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sunnah. Apa yang menjadi pengamalan Nabi, menjadi syariat Rasul, pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya disebut dengan sunnah. Mau yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah disebut dengan sunnah. Maka ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah, dan ada sunnah yang hukumnya mubah, nggak ada. Sunnah Nabi imma wajib imma sunnah, dua hukum ini saja. Kalau sudah dikatakan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hukumnya tidak wajib, maka hukumnya adalah sunnah. Tetapi kita bukan berbicara tentang sunnah yang sifatnya hukum, bukan hukum. Kalau hukum, iya, hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini 5 hukum Islam. Nah, ini sunnah di sini berarti adalah sesuatu yang diamalkan berpahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa, tapi seseorang itu akan merugi. Itu sunnah. Tapi hukum sunnah ya. Tapi pembicaraan kita tentang sunnah adalah bukan hukum, tapi semua yang menjadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya itu adalah disebut dengan sunnah. Sebagian ulama mendefinisikan makna sunnah ini, ya, masing-masing ulama punya definisi lain. Kalau ulama ahli hadis, mereka menamakan sunnah dengan apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, ataupun sifat, ataupun juga ikrar atau takrir, itu disebut juga dengan sunnah. Kalau ulama-ulama fiqih menyatakan sunnah itu hukum, sesuatu yang diamalkan itu berpahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa, hanya akan memberikan kerugian bagi orang yang meninggalkannya. Itu hukum sunnah. Tapi sunnah yang kita sebutkan di sini adalah sunnah dalam arti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semua jenis ibadah. Itu disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, orang-orang yang mereka mempelajari sunnah, atau orang-orang yang mereka itu mengerti akan sunnah, orang-orang yang mereka faham dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang disebut dengan sunnah tadi, mereka adalah orang-orang yang akan bertemu dengan berbagai kemuliaan. Dan para sahabat dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka orang yang paling tunduk dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menjadi keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan terima tanpa berat hati. Itu para sahabat. Apapun yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu menerima dengan lapang dada. Tidak ada yang merasa bohong, Bapak Ibu sekalian. Apanya Nabi, mereka terima. Wa yusallimu taslima. Mereka menerima dengan penuh penerimaan lapang dada. Tidak merasa bohong.
Apa nak candika? Apa nak mada itu? Ngapa harus bentuk itu dan seterusnya? Tidak ada seperti itu. Para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, ketika Nabi sudah menetapkan suatu perkara A kata Rasul, enggak akan mereka tanya, kenapa begini wahai Rasulullah? Tidak. Karena mereka itu tahu apa yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu. Apa yang disampaikan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Nabi, itu jugalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Durhaka kepada Nabi adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya atau tidak? Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, buktikan kecintaan itu dengan cara apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu cinta kepada Allah? Nah, ibu-ibu cinta kepada Allah. Apa bukti? Salat aja cukup di salat? Enggak, tu apa lagi? Cinta kita kepada Allah. Semua kita akan mengatakan, iya saya cinta kepada Allah. Tapi ketika ditanya, mana buktinya? Apa bukti yang bisa kita tunjukkan kepada Allah akan pengakuan kita cinta kepadanya? Allah Azza wa Jalla katakan bukti kita cinta kepada Allah itu satu. Apa itu? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Tidak ada orang yang mereka itu cinta kepada Allah tapi mereka tidak tunduk kepada Rasulullah, enggak ada. Tidak ada orang yang mereka mengaku dirinya cinta kepada Allah tapi mereka lari daripada sunnah-sunnah Rasulullah, enggak ada. Tidak ada orang yang mereka mengaku cinta kepada Allah tapi mereka itu meninggalkan apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sahabat itu dulu jangankan dalam masalah agama. Ambosan ulang ya. Jangankan di dalam masalah agama Bapak Ibu sekalian. Di dalam perkara-perkara dunia pun mereka para sahabat indah amu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan beberapa contoh. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama dengan sahabat di masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ya. Tiba-tiba ketika itu Nabi sedang duduk bersama dengan sahabatnya yang lain. Ada dua orang tiba-tiba bacokak. Bacokak bahasa apa, Bang? Bahasa Siko ya. Paham bacokak ya? Apa bahasa Indonesia? Adu mulut. Iya, adu mulut. Iya. Ada dua sahabat yang mereka saling bertengkar, adu mulut. Tayyib. Sampai kemudian dua orang ini karena sedang emosi, satu berdiri, yang satu ikut berdiri. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sedang bongi dan ketika bongi itu tagak, maka dibawa duduk. Bongi sedang duduk dibawa gulyang. Bongi sedang gulyang dibawa lolok. Ikan tak dibalik. Nya sedang duduknya bongi dibawa tagak. Makin kondisi akan semakin memanas. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang ini yang sedang adu mulut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Semuanya duduk. Semuanya duduk. Ketika Nabi mengatakan semuanya duduk,
Ada sahabat yang masuk pintu Nabi, pintu masjid, ya. Misalkan di bawah pintu konsen masjid seperti itu, ada perintah Nabi semuanya duduk. Sahabat yang satu ini di mananya mendangu semuanya duduk, di situnya duduk. Akhirnya sahabat tadi duduk di konsen pintu masjid. Ketika Rasulullah SAW memandang kepada sahabat tadi, beliau bertanya, "Fulan, ngapain kau duduk di situ? Masuklah." Apa jawaban beliau? "Demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku duduk di sini kecuali karena ketika aku masuk masjid, engkau mengatakan semuanya duduk. Maka tidak ada yang menghalangiku untuk tidak duduknya." Apa? Kata-kata semuanya. Padahal semuanya di situ tadi siapa? Dua orang yang sedang adu mulut. Semuanya duduk kata Rasul, dia di situ duduk. Khawatir menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah dunia loh Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam masalah dunia duduknya. Sementara bukan dia yang diperintahkan. Adapun sekarang umat akhir zaman banyak masalah-masalah akhirat, masalah-masalah agama yang nyata Nabi katakan jandi buat, masih banyak yang membuat. Kerjakan, masih banyak yang meninggalkan. Dalam kata lain, masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau berangkat ke masjid dan beliau melihat ada talang rumah, talang air. Bahasa apa? Talang ayu. Apa talang ayunya? Pipa. Iya, apa bahasa? Selompau. Ya. Selompau ya. Enggak, itulah anggap ya. Nah, ada pipa air, talang air yang itu mengarah agak sedikit ke jalan. Ya, mengarah ke jalan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika itu beliau naik dan kemudian beliau geser supaya tidak mengarah ke jalan. Kemudian beliau pergi ke masjid ketika itu dan bertanya, "Rumah itu milik siapa? Kenapa talang air itu dibuat seperti itu? Itu akan mengganggu orang dan sebagainya. Itu tadi sudah saya geser dan sebagainya." Ada orang yang menyatakan, "Wahai Umar, itu dahulu yang mengarahkan ke situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Enggak ada ngomong-ngomong lagi, banting setir pergi ke rumah orang tadi, panjat lagi, diarahkan ke arah semula. Masalah apa? Talang air selampau. Bapak Ibu sekalian, ini masalah dunia. Bagaimana dengan masalah akhirat? Begitulah para ulama dahulu, begitulah sahabat. Di dalam mereka itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya indahnya mengenal sunnah dan indahnya mengikuti sunnah. Orang-orang yang mereka faham sunnah, ibadah akan nyaman. Orang yang mereka mengerti sunnah, mereka ibadah akan tenang. Sementara orang yang mereka tidak mengenal sunnah, mereka terombang-ambing antara iya dan tidak. Iya oleh sunnah kah? Jangan tidak dibuat Nabi dah. Iya memang buat diajaukannya. Jangan itu perkara nan bau dan sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimanillahu wa iyyakum, mengenal sunnah, mengetahui sunnah, faham akan sunnah, itu perkara yang sangat penting. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dan petunjuk Allah itu dua. Kalau bukan Al-Qur'an adalah apa yang keluar dari lisan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mereka itu mengikuti petunjukku, mereka tidak akan sesat dan mereka juga tidak akan sengsara. Mengenal sunnah itu indah. Mengenal sunnah itu nikmat. Paham akan sunnah itu menjadi jalan bahagia. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian? Coba kalau nggak paham sunnah, seperti yang dikatakan oleh salah seorang sahabat, ketika sahabat ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke suatu negeri. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia junub. Tahu junub Pak ya? Ya, dia junub. Akhirnya dia bingung ketika itu. Kalau wudu nggak ada air, maka diganti dengan tayammum. Nah, ini mandi besar, nggak ada air, maka diganti dengan apa? Bingung dia, sahabat ini. Maka akhirnya sahabat ini dia guling-guling di atas pasir. Karena logikanya, kalau wudu kan hanya sebagian anggota badan, makanya tayamum sebagian anggota badan. Adapun mandi semuanya kena air. Berarti ini kalau tak ada air semuanya harus kena tanah. Karena nggak ada pengetahuan tadi. Sampai akhirnya kepada Rasulullah SAW beliau, "Ya Rasulullah, saya di perjalanan saya junub. Akhirnya saya nggak tahu bagaimana caranya, saya ambil inisiatif untuk baring guling-guling di tanah. Apakah itu betul?" Apa kata Rasulullah SAW? "Yakfika antas ana hakada." Cukup bagimu untuk melakukan demikian. Kemudian Rasulullah mencontohkan menepukkan kedua tangannya di tanah, kemudian meniupnya sedikit, kemudian mengusap kepada mukanya dan kepada tangannya. Berarti apa? Tayammum. Mau wudu nggak bisa, mau mandi besar nggak bisa, maka cukup dengan tayammum. Tapi di sini maknanya adalah begitulah kalau tidak paham sunnah. Demikianlah kalau kita tidak mengetahui syariat. Begitulah kalau kita tidak paham dalil. Ya, karena dalil itu sunnah. Sunnah itu dalil. Makanya indah sekali kita mengenal sunnah. Karena dengan pengetahuan kita terhadap sunnah inilah ibadah kita akan tenang. Ibadah kita akan senang, ibadah kita akan nyaman. Tapi tanpa pengetahuan kita terhadap sunnah, maka banyak orang yang akan terombang-ambing dalam ibadahnya. Sementara agama Islam, agama yang semuanya sudah jelas. Amal ibadah yang dikerjakan di pagi hari semuanya telah terang. Ibadah yang dikerjakan di siang hari semuanya sudah dijelaskan. Ibadah yang dikerjakan di malam hari semuanya sudah disampaikan. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sedikit pun dari amalan agama kecuali semuanya telah dijelaskan. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada meninggalkan amanah yang belum disampaikan? Ibu-ibu tolong jawab. Nabi Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam, ada meninggalkan amanah yang ulun beliau sampaikan? Tidak ada. Nya agama kola samprono, iya bang, sempurna, topek samprononya, alay, tayyib, ya bekok salah jadi kan, tayyib, belajar bahasa Oju. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, nah, agama Islam sudah sempurna. Jadi tidak butuh yang namanya penambahan. Tidak butuh yang namanya penambahan. Yang ditambah-tambah itu tidak butuh. Kenapa? Karena agama Islam sudah sempurna. Yang la sempurna butuh ditambah? Ala cukui perlu ditambah? Kuang semangat jawab tidak yakin. Yang ala cukui, la lengkap perlu ditambah? Anda kalau la cukui ditambah apa jadi?
Rusak ya. Kalau lah lengkap tuh ditambah jadinya rusak. Begitulah agama. Agama Islam tuh udah sempurna, udah lengkap ya, udah lengkap, tidak perlu ditambah. Makanya kalau agama ditambah-tambah maka jadi rusak. Makanya kita perlu mengenal sunnah. Kita perlu memahami sunnah. Makanya sebagian guru-guru kita diantaranya Ustadz Ariful Bahri, hafizahullah taala, putra asli Kampar ya, Dr. Ariful Bahri yang menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi hafizahullah taala, beliau membuat buku khusus yang judulnya adalah Bahagia dengan Sunnah. Berarti sunnah itu sebab kebahagiaan. Apa nek bisa Ustaz? Iya, sunnah itu menjadi bahagia. Dengan sunnah tadi itulah bisa kita mengerti mana yang ibadah, mana yang bukan. Mana yang tradisi, mana yang bukan tradisi, dan itu agama. Sehingga nanti kita bisa memilah dan memilih. Ini agama, ini syariat, maka ini kita amalkan. Ini adat tapi sesuai dengan agama, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Karena Islam itu selaras dan senada dengan adat istiadat yang tidak berseberangan dengan dia. Makanya datangnya Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang belum sempurna. Berarti ada yang sudah baik dari adat-adat kebiasaan masyarakat, berarti nggak perlu ditinggalkan. Ada yang kurang baik atau kurang sempurna, datang Islam untuk menyempurnakannya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita berbicara tentang sunnah, dan ketika kita mempelajari sunnah, kita akan dihadapkan kepada apa sih keuntungan mempelajari sunnah. Apa keuntungannya kita mengenal sunnah? Satu, keuntungan kita mengenal sunnah adalah bukti cinta kita kepada Allah seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, keutamaan dan indahnya kita mengikuti dan mengetahui sunnah adalah bahwasanya mengikuti sunnah itu merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika ambo tanya, ama-ama mengatakan cinta, kita cinta Allah. Maka sebagai buktinya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran ayat yang ke-31. Allah nyatakan tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Makanya ayat ini dikatakan sebagai ayat ujian, ayat pembuktian. Kok iya kalian cinta kepada Allah, buktikan dengan kalian wajib mengikuti Rasulullah. Selagi tidak bisa mengikuti Rasulullah, berarti alun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengikuti sunnah harus penuh dengan lapang dada. Itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, mengenal dan mengikuti sunnah itu bukti cinta kepada Rasulullah itu sendiri. Ya. Bukti cinta kepada Rasulullah bukan sebatas memperbanyak salawat. Ada sebagian orang yang memahami cinta Rasul sebatas memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat, iya, salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, betul sekali. Kita tidak nafikan itu. Kita tidak menolak itu. Bahkan kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku atau orang yang paling aku cintai di antara umatku siapa? Aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya. Jadi orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketundukan dan kepatuhan serta kecintaan kita kepada Nabi tidak cukup dengan memperbanyak salawat, karena salawat itu salah satu dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam selain dari salawat, masih banyak, masih sangat banyak. Di antaranya
walimah nikah sunnah Rasul atau bukan? Sunnah Rasulullah SAW. Nikah itu sendiri sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi atau bukan? Ya, dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW berupa pernikahan. Berarti nikah itu adalah sunnah Nabi. Hukumnya apa? Nikah hukumnya apa? Bagi yang sudah mampu, wajib. Ya kan? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu nikah maka nikahlah. Ini datang dalam bentuk perintah, berarti menikah itu wajib. Tapi dia sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya wajib. Jadi kalau berbicara ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, banyak. Ya, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, lebih banyak. Ya kan? Tapi sunnah Nabi hukumnya berbeda-beda. Ya, makanya kita perlu belajar sunnah Rasulullah SAW. Nabi katakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak cinta kepada sunnahku maka inyo bukan golonganku. Ya. Masuk waktu Isya, kita adzan terlebih dahulu dan kita lanjutkan 2 jam lagi, ya. Baik, kita lanjutkan setelah adzan nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, jika kita pahami dan kita amalkan serta kita ikuti, adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sama-sama paham, ya, seseorang kalau cinta kepada orang lain, maka dia akan berusaha untuk mencocokkan diri kepada yang dicintainya, ya atau tidak? Kalau mungkin apa-apa ama-ama mengenang atau mengingat masa-masa dulu PDKT, dulu PDKT apa-apa, masa-masa sebelum nikah lah, ya, mulai-mulai dokek je calon bini awak, misal kan gitu. Kalau calon bini suka kek lado, awak pun berusaha untuk suka kek lado, ya. Kalau calon istri itu suka kepada ini, maka kita berusaha juga untuk suka kepada itu. Kenapa? Dengan alasan cinta, ya atau tidak? Nah, kau mam tak suka itu, apa nek bisa suka gini? Iyanya bini ambo suka, jadi ambo dah terbiasa dengan itu. Berarti ada penyesuaian, usaha untuk mencocokkan diri dengan siapa yang dicintai. Nah, sekarang kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu buktinya berarti kita harus mencocokkan diri kita dengan apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Kalau kita cinta kepada Nabi, berarti kita harus mencocokkan diri, menyesuaikan diri kita dengan apa yang diikut atau apa yang menjadi kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang menjadi keinginan, perintah, tuntunan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengaku kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau kita harus mengikuti hal tersebut. Mau tidak mau. Karena kita mengaku cinta. Tapi orang yang mengaku cinta sementara dia tidak mengikuti apa yang dilakukannya, tidak mengikuti apa yang disunnahkannya, tidak mengikuti apa yang diajarkannya, maka cinta yang bagaimana? Kalau sekedar mengaku, siapa yang tidak bisa? Semua bisa mengaku dirinya cinta, tetapi cinta itu butuh dengan bukti. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita buktikan, dan buktinya dengan kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang imam, bahkan Imamul Haramain, ya, pimpinan daripada semua imam dari dua kota suci, ya, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Abdul Aziz As-Sudais hafizahullah. Ada yang kenal Syekh Abdurrahman As-Sudais? Tahu dah. Semua orang yang pernah umrah biasanya selalu merindukan suara beliau, Abdurrahman As-Sudais. Kalau orang kita mengatakan Syekh Sudes, ya, Syekh Abdurrahman ibn Abdul Aziz As-Sudais hafizahullah, beliau pernah menyatakan apa? Ittiba'u sunnatihi haqiqatu hubbih. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakikat daripada cinta Nabi itu sendiri. Jadi hakikat cinta Nabi bukan dengan sekedar salawat saja, tidak, tapi hakikat mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya orang-orang yang mereka itu mengenal sunnah, mengerti sunnah, memahami sunnah, mereka akan sangat tenang sekali dalam beribadah apapun itu, karena mereka tahu ini ada sunnahnya, ini ada dalilnya, ini ada dasarnya. Rasulullah telah ajarkan, Rasulullah telah sampaikan, Nabi telah sabdakan, dan seterusnya. Itu keutamaan yang kedua. Setelah keutamaan yang pertama, bukti cinta kepada Allah, keutamaan yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah juga merupakan sebab seseorang itu mendapatkan hidayah. Berarti pemahaman kebalikannya,
Kalau memahami sunnah itu adalah sebab mendapatkan hidayah, berarti meninggalkan sunnah sebab dia itu bisa jatuh ke dalam kesesatan, ya, malah jauh dari ajaran Rasul. Apa yang terjadi? tasose, ya, sesat. Ketika dia tinggalkan sunnah, ketika dia abaikan tuntunan, ketika dia tidak ambil pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi melenceng dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia jatuh ke dalam kesesatan, masuk dalam jalan kesesatan, dan itu tidak kita inginkan. Makanya kata Allah azza wa jal, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah oleh kalian itu Rasulullah. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balaghul mubin. Kata Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. An-Nur ayat yang ke-54, Allah katakan apa? Katakanlah wahai Muhammad, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasulullah, dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, menyampaikan. Semuanya tugas ustaz, tugas penceramah, tugas khatib, tugas guru itu apa? Menyampaikan. Diikuin tidak diikuin, dibuat tidak dibuat, dikojokan tidak dikojokan, itu masing-masing. Fa inna ma'alaihi ma hummila, karena kewajiban bagi Nabi itu hanya apa yang diwajibkan kepada beliau, menyampaikan saja. Wa alaikum ma hummiltum, dan atas kalian itu juga apa yang kalian kerjakan. Kewajiban kita setelah kita mengetahui ini begini, ini begitu, berarti kita amalkan yang sesuai, kita tinggalkan yang tidak sesuai. Jika kita tidak mengikutinya, maka masing-masing kita yang akan bertanggung jawab. Makanya kata Allah azza wa jalla, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jika kalian itu mengikuti Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Perlu hidayah tu. Pontiang. Bukti pontiang? Bukti hidayah tu pontiang apa? Ustadz bertanya, jamaah jawab. Bukti hidayah di pontiang apa? Ya. Allah perintahkan untuk minta hidayah di dalam sehari semalam paling minimal berapa? 7 boleh kali. Ya atau tidak? Menunjukkan memang pentingnya hidayah. Makanya sehari semalam 7 boleh kali wak disuruh minta hidayah. Iya atau enggak? Sadar amak-amak tiap hari minta hidayahnya? Sadar? Golak amak-amak. Enggak. Sadar enggak ibu-ibu kalau dalam sehari semalam ibu-ibu minta hidayah 17 kali? Lai. Di mana amak-amak? Salat, dalam salat di mana letak? Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa arti? Tunjukilah kami kepada jalan yang, tunjukilah kami. Tunjuki itu apa maksudnya? Apa? Berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang kali saya semalam 7 boleh yang wajib, berarti
Minimal kalau ada yang kurang daripada itu berarti nyo ndak baca Al-Fatihah. Kan ya? 7 kali saya semalam disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk minta hidayah. Menunjukkan hidayah itu sesuatu yang penting. Nah, jalan untuk dapat hidayah adalah lupa. Lah, tadi. Jalan supaya dapat hidayah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang meminta hidayah, berdoa kepada Allah agar diberi hidayah, cuman dari sisi yang lain inyo ndak bisa taat kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mana nya nak dapat hidayah? Sementara Allah kasih syarat wa in ini kalau dalam bahasa Arab ada tu syarat, merupakan apa namanya, alat dalam bentuk pensyaratan. Ya, kalau kalian itu mengikutinya, ya, jika kalian itu taat kepadanya, jawabannya tahtadu, kalian akan dapat hidayah. Berarti syarat untuk mendapatkan hidayah adalah syarat untuk mendapatkan hidayah adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah, mengenal sunnah. Allah kalau berbunyi ya Ustaz ya. Kalau berbunyi tanda alabi. Iya. Insyaallah disambung di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, amal yang saleh dan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo minta maaf jika ada kesalahan, ada kalimat-kalimat yang kurang baik, yang kurang sesuai, yang kurang elok. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami, dan mudah-mudahan apa-apa ama-ama sekalian pun sudi untuk memaafkan. Ilai dimaafkannya. Tidak dimaafkan dan balik sampai dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita bersama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunaya Muslim Store, siap menemani hijrahmu.